Haleluya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, diharapkan untuk jemaat yang masih ada di luar untuk bisa masuk di dalam ruangan, untuk kita akan masuk di dalam ibadah. Disampaikan kepada jemaat-jemaat yang masih ada di luar. Haleluya. Oke, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan persiapkan trompet kehidupan untuk kita akan masuk di dalam ibadah. Saya sapa untuk kita semua. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Ada sukacita, amin. Ada sukacita, amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pagi hari ini kami datang lagi kepadamu, menaikkan pujian dan syukur atas segala kebaikan Tuhan yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Dengan pertolongan tangan-Mu lah kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh sehat, kuat, boleh bernafas, semua karena anugerah Tuhan. Dan saat ini kami kembalikan pujian dan syukur dan hormat kami kembalikan kepada Engkau. Sebab terlalu baik perbuatan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh ada semua karena berkat Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Sekalipun kami tergeletak, Engkau selalu mengangkat kami. Sekalipun kami dalam keadaan jatuh sakit, Tuhan Engkau selalu menyembuhkan kami. Dan saat ini Tuhan kami boleh datang kepada Engkau. Kami percaya Engkau akan memberkati kehidupan kami semua yang ada. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terlalu ajaib kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Sekalipun kami tidak akan mampu membalas kebaikan Engkau, tetapi hanya ini yang kami bisa kembalikan kepada Engkau. Selain bersyukur dan mengatakan terima kasih Bapa, sebab Engkau Bapa kami yang terlalu amat baik. Haleluya Yesus. Terima kasih. Dan saat ini kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang masih dalam persiapan dalam perjalanan, Tuhan sertai mereka. Tibakan di tempat ini dengan selamat supaya kami sama-sama memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau, sebab hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak kami agungkan. Hanya Engkau yang layak kami puji. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Seberapa jemaat-Mu yang sudah terkumpul, kami satukan iman kami. Kami tolak setiap kuasa iblis yang mengganggu sukacita kami pada pagi hari ini. Kami satukan iman kami, kami patahkan tolak musuh di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, supaya kami ada kemenangan, ada kebahagiaan, ada sukacita di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ampuni setiap kesalahan dan dosa kami yang sudah kami lakukan kepada Engkau, sengaja ataupun tidak sengaja. Ampuni kami, layakan kehidupan kami pagi hari ini, supaya benar-benar kami sungguh-sungguh untuk mengagungkan Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami tabiskan ibadah pagi hari ini di dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Karena alam semesta adalah ciptaan-Mu Tuhan. Karena alam semesta adalah ciptaan-Mu Tuhan. Dulu, sekarang, sampai saat ini tetap sama ciptaan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau baik, menciptakan alam semesta yang baik, yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran
jemaat saja. Pagi hari ini Tuhan, layakkan kehidupan kami, karena Engkau bertata di atas pujian dan penyembahan kami. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya tetap Engkau Allah kami yang dahsyat dan hebat dan luar biasa. Engkau Raja kami, namamu besar, termulia. Sekali lagi jemaat saja katakan haleluya. Sungguh-sungguh saudara, rasakan saudara, kami puji Engkau pagi hari ini Tuhan, karena Engkau bertata di atas pujian kami. Dulu, sekarang, saat ini tetap sama Tuhan. Namamu besar. Haleluya, haleluya. Dipuji, disembah, Kau layak.
Tetapi berjalan bersama dengan Yesus ada jalan keluar. Ada kemenangan, ada kebahagiaan, ada sukacita. Karena terlalu baik Engkau di dalam kehidupan kami. Sekalipun kami jatuh, Engkau tidak membiarkan kami tergeletak. Engkau selalu mengangkat kami, menggendong kami. Syukur bagimu Tuhan, hosana bagimu di tempat yang mati. Haleluya. Bekerjalah Engkau itu mengalir di tempat ini. Haleluya. Pulihkan kami, jamah kami, Yesus. Haleluya. Terlalu manis ya perbuatanmu, terlalu ajaib kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersuka cita, berbahagia karena Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Betapa baik Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus. Hosana. Amin Tuhan. Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama
amin. Ada sukacita, amin. Ada sukacita, amin. Haleluya. Haleluya. Asik sekali. Puji Tuhan. Saudara siap untuk memuji Tuhan, amin. Saya suka orang kalau bilang menyanyi, menari, boleh? Haleluya. Karena Tuhan mau orang sungguh-sungguh. Karena orang beriman katanya apa? Sungguh-sungguh. Banyak sungguh-sungguh, percuma orang ada pagi hari ini, amin. Haleluya. Karena hari ini hari yang Tuhan tetap jadikan Tuhan tetap sempurna. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hari ini hari belum ada semangat tuh orang pagi hari ini. Haleluya. Coba orang bersemangat. Api penuh dengan kemuliaan. Haleluya. Mari kita semua orang memuji Tuhan. Mari katakan, mari orang memuji Tuhan. Amin. Sekali lagi haleluya. 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 Ya. Haleluya. Mari orang semua memuji Tuhan. Sekarang
kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Dipersilakan aku duduk kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Haleluya. Dan saat ini Tuhan, kami akan masuk lebih jauh di dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena kami semua Tuhan rindu. Tuhan, kami rindu duduk sehidangan dengan Engkau, mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ubahkan kami semua dengan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Glory Yesus. Haleluya. Sungguh-sungguh kita angkat pujian ini saudaraku yang kekasih. Aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu. Haleluya. Rasakan saudara. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apakah saudara siap untuk mendengarkan kebenaran Tuhan? Apakah saudara siap saat ini Tuhan? Apakah saudara siap untuk mendengarkan kebenaran firman? Karena saat ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian ini, jemaat Tuhan, kita makin berdiri. Rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Haleluya. Rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus.
Pagi hari ini kami sungguh percaya Engkau ada di dalam setiap pribadi lepas pribadi di tempat ini. Karena Engkau Allah yang hadir di dalam setiap hati kami yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kehidupan kami di take over oleh Tuhan, diambil alih oleh Tuhan. Karena kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Karena kami adalah umat pilihan Allah, imamat yang rajani, untuk memberitakan kabar tentang Kristus. Biarlah pagi hari ini kebenaran-Mu terus menyingkapkan kami, melihat pribadi Allah yang dahsyat, yang luar biasa, lewat Tuhan Yesus yang dahsyat yang sudah ada di dalam hidup kami. Jemaat-Mu rindu Tuhan untuk mengalami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati buat kita semua. Shalom. Amin. Kasih salam kiri kanannya, bilang saya sungguh bersyukur kita boleh berjumpa di tempat ini. Iya. Wow, luar biasa. Perkenalan singkat dari saya secara pribadi. Yang pertama saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang baik, yang dahsyat. Dan juga Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, jemaat di tempat ini yang luar biasa, amin. Perkenalan singkat, saya ini asli orang Tatelu. Masa kecil saya ada di Sendangan. Ya, ada bersama dengan Bapak Gembala pada waktu itu. Om Yan, ya akrab saya sapa Om Yan. Jadi beliau saya kenal sekali bersama Ibu Gembala di tempat ini, bersama juga anak-anak mereka, ada Ibu Eron, Ibu Foni, ya, bersama almarhum ya yang sudah mendahului kita. Saya kenal sekali. Nah, puji Tuhan, saya pulang, saya asli dari merantau ke Batam tahun 2004 dan baru kali ini pulang bersama istri. Boleh istri saya bangkit berdiri. Nah, kita pemai tua ini orang Jakarta. Baku dapat di Batam, kong kaweng di Batam, no? Jadi mai tua bukan orang Manado, tetapi di dalam Tuhan tidak mengenal suku dan bangsa, katakan amin. Orang satu di dalam Tuhan. Amin. Nah, pada kesempatan ini ya nama saya, nama lengkapnya Stanley Wangka. Ya, kalau nama biasa dipanggil Koko kalau di Sendangan. Ya, nah itu singkat ya, karena kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang dahsyat. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar satu tema, yaitu semuanya tentang Tuhan Yesus. Katakan, semuanya tentang Tuhan Yesus. Kita baca ayat firman Tuhan di Galatia 2 ayat yang ke-20. Sama-sama kita baca dengan bersuara. Kita bisa lihat di depan, sudah ada ayat firman Tuhannya 3:21. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Tepuk tangan buat Tuhan. Wow. Ketika Rasul Paulus berjumpa dengan Kristus dalam perjalanan di Damsyik, dia mau menganiaya jemaat Tuhan, tetapi Tuhan Yesus mengasihi Paulus dan dia mengalami Kristus. Singkat cerita, Rasul Paulus lewat kebenaran Tuhan dia berkata, bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Saya percaya di tempat ini ada Tuhan Yesus di dalam setiap pribadi lepas pribadi di tempat ini, amin. Dan Tuhan Yesus itulah yang terus mengubah orang pe kehidupan. Yang tadinya kita ini seorang pemabuk, seorang yang gak jelas tujuannya, tetapi 2005 Tuhan Yesus tangkap di Batam. Bukan di Manado, di Batam. Tetapi apapun ceritanya, semuanya biarlah hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini ada begitu banyak pengalaman bersama Tuhan.
Tetapi tujuan Tuhan di dalam hidup kita, Tuhan mau tinggal di dalam setiap pribadi lepas pribadi. Makanya kehidupan yang kekal itu bukan nanti ketika kita meninggal secara tubuh jasmani, tetapi kehidupan yang kekal itu sudah orang alami saat ini. Amin. Karena Tuhan Yesus itu bukan cuma ada di sorga, tetapi dia ada di dalam diri kita lewat Roh Kudus. Kasih tahu kiri kanannya, oh ternyata begini-begini ada Tuhan Yesus buat orang pe dalam diri, Kang. Dan Tuhan Yesus menerima kehidupan orang ini apa adanya dan tanpa syarat. Bilang kiri kanannya, Tuhan menerima orang apa adanya dan tanpa syarat. Ya, walaupun orang masih kepala batu pada Tuhan, Tuhan masih terima orang. Walaupun orang nyandak dengar-dengaran Pak Bapak Gembala dan Ibu Gembala, Tuhan terima orang apa adanya. Amin. Karena Tuhan Yesus itu ada di dalam diri orang dan menyertai orang ini sampai kepada kekekalan. Dan dia menyediakan tempat bagi setiap umatnya yang percaya. Nah untuk itu orang harus menuntaskan amanat agung. Amin. Bilang kiri kanannya, orang harus menuntaskan itu amanat agung. Nah jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk orang menuntaskan itu amanat agung, semua yang orang bercerita itu hanya tentang siapa? Hanya tentang Yesus. Hanya tentang Yesus. Pertanyaannya buat orang semua, kenapa orang ini harus menceritakan Tuhan Yesus? Yang pertama, karena segala sesuatu milik Tuhan. Amin. Milik Tuhan. Orang baca DP ayat firman Tuhan di Efesus 1 ayat 22 dengan bersuara 3, 2, 1. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Matius 28 ayat 18 berkata, kepadaku telah diberikan segala sesuatu, segala kuasa, baik yang ada di sorga maupun yang ada di bumi. Untuk itu dia katakan di ayat 19, pergi jadikan semua bangsa muridku. Artinya ketika orang mengerti, oh ternyata di dalam orang kehidupan ini ada Yesus. Ada pribadi Allah yang sangat dahsyat, yang sangat dinamis, yang sanggup mengubah orang pe pola pikir, orang pe kehidupan. Karena jujur Bapak Ibu Saudara, kita ini sekolah bolos lebih banyak. Dan SMA itu ikut persamaan. Kenapa? Dia tahu juga kalau lingkungan di Manado apalagi di Sendangan. Tuhan Yesus sanggup mengubah orang-orang Sendangan. Termasuk kita. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bilang kiri kanannya. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya? Biar orang pe suami jadi bikin segi kepala, Tuhan sanggup menjamah dia. Walaupun orang pe istri, ya tahu juga kan budaya Manado, gengsi dengan makan puji toh. Nah Tuhan Yesus sanggup mengubah tuh gengsi dengan makan puji. Karena dia adalah Allah yang sanggup. Amin. Nah segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Artinya otoritas tertinggi dari segala yang ada di dunia ini baik di sorga itu ada di dalam pribadi Kristus. Dan pribadi Kristus ada di dalam diri kita. Wow. Berarti apa? Berarti Tuhan Yesus yang ada di dalam diri kita sanggup menjamin orang kehidupan besok, lusa dan seterusnya. Karena dia yang menjamin orang kehidupan sampai kepada kekekalan. Bukan cuma 70 tahun, 80 tahun, enggak. Sampai selama-lamanya. Artinya begini, kalau orang menyadari Kristus ada di dalam diri orang, hari besok orang perlu takut enggak? Perlu khawatir enggak akan hari esok? Karena dia sudah menjamin. Karena Tuhan Yesus paling tahu itu kehidupan hari esok dan seterusnya. Dan iblis gak pernah tahu hari esok itu seperti apa. Bahkan orang sebagai pemikiran manusia orang ini gak bisa tahu hari esok seperti apa. Ya, kemarin kita ada bawa keliling reuni
Walia itu sendangan, kudus begini kan tuh, itu Tatelu, so berkembang, so banyak rumah-rumah besar, wah puji Tuhan. Berkat Tuhan secara jasmani melimpah, tetapi Tuhan mau rindu ada berkat secara rohani. Amin. Kenapa? Karena berkat secara rohani itu kekal. Uang itu tidak kekal. Orang dapat doi 1 M, cuma mau hitung bulan atau tahun itu habis. Karena itu doi ada DP sayap. Betul? Hari ini dapat, besok dia terbang. Bilang kiri kanan, yang ngapain doi ada pila-pila. Kadang orang dapat banyak, besok so hilang dia. Jadi berkat rohani yang Tuhan rindukan terjadi di dalam setiap kehidupan orang percaya. Karena berkat rohani itu tidak dapat diambil oleh si iblis. Amin. Dan berkat rohani itu diberikan kepada setiap orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wow. Dan itu Tuhan berikan. Bukan cuma torang, tetapi torang pe keturunan. Bilang kiri kanannya, orang anak cucu ya Tuhan kasih. Wow, tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Jadi untuk menuntaskan amanat agung, orang harus menyadari bahwa Yesus itu sudah ada di dalam diri. Dia tidak jauh di sorga, tetapi dia ada di dalam diri orang. Makanya Rasul Paulus berkata, biarlah Yesus semakin besar dan aku semakin kecil. Karena banyak orang-orang percaya hari-hari ini mengukur Tuhan ketika dorang mengalami berkat secara jasmani. Pertanyaannya, kalau orang sakit memang Tuhan yang ada di situ? Ada. Bahkan Rasul Paulus berkata, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Aku berapa kali mengalami karam kapal, dilempar, diderah, dicaci, diludahi, dipukuli. Tetapi segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Jadi mau dalam kondisi apapun Tuhan Yesus tetap ada. Bahkan di dalam kematian pun berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Kristus. Jadi Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang tidak terbatas. Dan Dia menjamin orang kehidupan sampai selama-lamanya. Amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, hidup orang ini terjamin di dalam Kristus. Ya, orang baca di ayat Kolose 3 ayat 3 sampai 4. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Tepuk tangan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi di dalam Kristus, artinya orang kehidupan ini sudah lunas. Sudah dibayar lunas oleh Yesus Kristus di atas kayu salib dengan pengorbanannya. Jadi orang hidup ini bukan untuk orang lagi. Amin. Jadi orang cerita sekarang adalah tentang Kristus. Mau kemana-mana yang harus orang viralkan pada orang kehidupan adalah pribadi Kristus. Bukan pergumulan, bukan masalah. Kalau masalah dan pergumulan yang orang viralkan, kita mau tanya, besok tetap ada pergumulan dan masalah enggak? Dan pergumulan dan masalah selesai enggak? Enggak pernah selesai. Bahkan ketika orang akhir dari orang kehidupan, orang meninggal atau mati dengan meninggalkan tubuh jasad, orang meninggalkan masalah. Iya toh? Mesti ada orang mau pitarik orang bawa dikubur. Betul? Nah, jadi yang orang harus ceritakan ini adalah satu pribadi yang dahsyat, yaitu Yesus. Karena Dialah yang harus orang tinggikan. Karena pergumulanmu, masalahmu tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah selesai. Tapi hutang tetap harus dibayar. Amin. Kasih tahu kiri kanannya, kalau ada hutang bayar. Nah,
Jadi kalau orang kehidupan ini ada di dalam Kristus, tersembunyi di dalam Kristus, Tuhan yang menjamin orang kehidupan. Kalau Tuhan yang menjamin, tidak ada orang yang sanggup mengambil orang dari Tuhan. Bahkan kuasa-kuasa gelap tidak akan sanggup. Iblis tidak akan sanggup. Karena orang so tersembunyi di dalam Kristus. Bilang kiri kanannya, ngana so tersembunyi di dalam Kristus. Jadi orang pe cerita bukan orang pe popularitas, bukan orang pe pencapaian, bukan orang pe keinginan. Yang orang cerita itu adalah keinginan-keinginan Tuhan. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Ya. Jadi kalau cuma mau cerita itu popularitas, itu tidak akan ada hal yang ilahi yang mengalir pada orang kehidupan. Kenapa? Karena itu hanya berputar-putar kepada perbuatan-perbuatan manusia. Banyak hari-hari ini suami istri kan karena baku-baku salah yang dorang ceritakan dorang pe kepentingan diri sendiri. Ini kok ngana pe salah bukan kita. Coba ngana dengar pak kita, coba ngana iko kita pe mau, pasti begini, pasti begitu. Akhirnya baku ambil yang DP suami. Yo toh? Baku salah, DP suami bilang begini pada DP mai tua karena so marah toh. Maaf kata dia bilang begini, setan ngana. Iya toh, biasa begitu toh tong jadi dengar kalau dia baku ambil. Kung DP istri bilang begini, ngana itu hantu. Kung DP anak bilang begini, papa mama sudah yang beribut, baba dia ngana tuyul. Lo iya no, setan dengan hantu kawin lahir apa? Tuyul. Bilang kiri kanannya, itu nyana ada di sini. Iya toh, itu ada di luar sana. Di sini semua suami istri semua bye-bye. Amin. Amin. Iya, karena kemarin banyak bercerita deng gembala di tempat ini bahwa pribadi Kristus itu adalah keluarga. Iya toh? Jadi orang mesti baku-baku sayang suami istri. Ada yang bawa istri dengan suami di sini? Ada? Nah coba kasih tahu pada DP suami, pada DP istri, bilang anak cantik sekali mama. Wah. Iya mesti jadi, loh begini, Bapak Ibu Saudara, yang bisa memuji istri, memuji suami siapa? Istri dan suami, bukan suami tetangga, iya toh? Atau istri tetangga, mesti suami dan istri aja aku puji. Amin. Iya. Jadi orang kehidupan ini telah tersembunyi di dalam Kristus. Jadi orang ini so aman sekali. Karena Tuhan Yesus berkata, kamu adalah ranting-ranting dan aku adalah pokok anggur. Tuhan yang akan menyuplai segala berkat rohani, berkat jasmani, berkat jiwani. Orang akan mengalami itu di tempat ini, katakan amin. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, kalau orang menceritakan Yesus, nama orang itu akan diceritakan Tuhan di depan malaikat Allah. Wow, mana DP ayat? Ini DP ayat. Lukas 12 ayat 8 sampai 9. Orang baca 3, 2, 1. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Wow. Kalau setiap detik, setiap menit yang orang ceritakan Yesus, berarti Tuhan Yesus juga setiap detik, setiap menit menceritakan orang penama di depan malaikat-malaikat Allah. Kalau orang menceritakan Yesus di dunia ini, di sorga orang penama viral. Viral orang penama. Diketahui oleh malaikat-malaikat Allah. Masih ingat Elisa? Ya, dia berdoa supaya Tuhan membuka mata bujangnya itu. Karena mereka lagi diserang oleh tentara Aram pada waktu itu dengan beribu-ribu. Dan bujangnya sangat ketakutan. Dia bilang, Tuhan, semua mati tuh orang ini, so dikepung. Kong Elisa berdoa, Tuhan bukakan mata bujangku. Kong dia lihat itu malaikat-malaikat Tuhan, ada berapa banyak? Berlaksa-laksa. Wow. Kenapa? Karena Elisa selalu menceritakan nama Tuhan.
Ada penyertaan dari malaikat-malaikat Allah bagi orang-orang yang menceritakan nama Yesus. Katakan amin. Kalau nama Yesus yang orang ceritakan setiap hari, ada berlaksa-laksa malaikat yang menyertai orang pe kehidupan. Kalau orang cerita cuma pergumulan, masalah, Pak Gembala, aduh ada masalah kok ini Pak Gembala, tolong dang doakan Pak Gembala. Pak Gembala, bantu akang dang. Bukan Tuhan Yesus yang orang tinggikan. Akhirnya orang menceritakan masalah setiap hari, makanya orang ini, orang pemuka seperti apa? Seperti masalah, iya toh? Bukan serupa Kristus, tetapi serupa masalah. Kalau orang menceritakan setiap hari masalah, maka orang akan serupa dengan masalah itu. Kalau setiap hari yang orang ceritakan pergumulan, maka orang akan serupa dengan pergumulan. Tapi coba kalau setiap hari orang ceritakan nama Yesus. Amin. Orang akan semakin serupa dengan Dia. Makanya Rasul Paulus berkata, bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku telah tersembunyi di dalam Dia, di dalam Kristus bersama-sama dengan Allah. Amin. Untuk itu Rasul Paulus tidak pernah takut, tidak pernah gentar di dalam menuntaskan amanat agung. Kenapa? Karena dia percaya yang menyertai dia ada berlaksa-laksa bala tentara sorgawi. Amin. Ada malaikat-malaikat Allah, dan bukan cuma malaikat-malaikat Allah, ada pribadi Kristus yang ada di dalam dirinya. Apa orang mau takut di dunia ini? Gak ada. Harusnya kalau Kristus yang ada pada orang dalam hidup, iman mengalahkan dunia. Wow, tepuk tangan buat Tuhan. Harusnya orang berkata, orang pe masalah, hei masalah, orang punya Tuhan yang besar. Dan masalah itu kecil. Bilang kiri kanannya, ngana pe masalah kecil. Loh, buktinya saudara, Tuhan Yesus mau mengorbankan nyawanya buat orang. Betul? Dia mau mati buat orang, betul? Dan dia mau bangkit buat orang, betul? Dan dia menyediakan tempat. Bahkan dia memberikan Roh Kudus supaya orang tidak yatim piatu. Masa cuma orang pe urusan belangah dia nyenak mau cukupi. Iya toh? Urusan SPP anak-anak Tuhan nyenak mau cukupi. Deng DP nyawa dia kasih. Betul Bapak Ibu? Masa cuma itu urusan kecil Tuhan gak menyertai. Hidupnya dia berikan kepada orang. Masa kok tuh orang, siapa di sini yang belum menikah? Yang belum kawin dah. Oh. Iyo. So ada pasangan. Ada ini. Ada cowok, ada cewek, sudah? Oh iya. Masa kalau orang belum ada cowok, Tuhan yang mau kasih yang terbaik buat orang. Iya toh? Nggak usah takut dengan itu biaya menikah. Orang mau kawin biaya berapa? Tuhan yang akan cukupkan. Karena nyawanya aja dia berikan, apalagi cuma itu biaya. Ya toh? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau orang sudah menyadari Kristus ada di dalam diri orang, akhirnya orang bercerita itu hanya tentang Yesus. Dan akhirnya orang menjadi jemaat yang selalu melihat kebesaran Tuhan, melihat mujizat Tuhan, berjalan di dalam iman yang mengalahkan dunia. Orang punya mental adalah mental untuk menuntaskan amanat agung. Saudara, kalau orang mengerti hal ini, wow, ada banyak jiwa-jiwa yang mengalami Tuhan. Ada banyak orang-orang yang bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Katakan amin. Nah, kesimpulannya, kita orang baca sama-sama, 3, 2, 1. Nama Yesus Kristus yang layak ditinggikan sampai selama-lamanya. Si tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Saya undang orang semua bangkit berdiri. Bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Orang percaya bahwa apa yang orang dengar pagi hari ini,
menjadi kekuatan karena Tuhanlah yang terus memerdekakan orang. Katakan amin. Silakan para present worship untuk ke depan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan di tempat ini, ketika orang melihat Kristus yang ada di dalam diri orang, akhirnya orang kehidupan ini adalah kehidupan yang penuh dengan kasih Kristus. Katakan amin. Tidak lagi menuntut, iya toh? Tidak lagi menuntut si A, si B, si C. Akhirnya orang ini hanya bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup melakukan yang terbaik. Katakan kiri kanannya. Karena Tuhan sanggup melakukan yang terbaik buat orang. Apapun orang pergumulan di tempat ini, apapun orang masalah di tempat ini, biarlah orang katakan, Tuhanku terlebih besar, Yesusku terlebih besar. Sehingga nama Yesus ditinggikan selama orang hidup di dunia ini. Amin. Dan nama Yesus diceritakan di dalam kehidupan keluarga demi keluarga. Orang anak-anak mengenal Yesus sejak dini. Orang kasih tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang tinggal di dalam dirimu. Dia sangat dekat dengan orang. Dia tidak jauh, dia sangat dekat. Dan bahkan dia terlebih rindu untuk terus bersama-sama dengan orang sampai kepada kekekalan, sampai selama-lamanya. Orang tundukkan kepala. Orang katakan, kuasa-Mu terlebih besar. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Engkau terlebih besar. Aku terlebih besar. Oh, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita angkat pujian ini dari awal, kita katakan hanya Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yes, yes, amin. Yang selalu setia
Dengan lembut katakan di hadirat Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Biarlah semua cerita hanya tentang Yesus. Kalau kami ada, bukan kami lagi yang hidup, melainkan Kristuslah yang hidup di dalam kami. Dan hidup kami telah tersembunyi di dalam Kristus bersama-sama dengan Allah. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Oh Tuhan, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Bapa, hamba-Mu berdoa buat jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah kehidupan Kristus itu mendominasi di dalam pribadi lepas pribadi. Sehingga cerita mereka hanya tentang satu pribadi, yaitu Yesus. Nama Yesus yang ditinggikan, nama Yesus yang diceritakan di dalam setiap pribadi lepas pribadi, di dalam setiap keluarga di tempat ini. Di dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah, hanya nama Yesus yang ditinggikan Tuhan. Bukan lagi masalah, bukan lagi persoalan, bukan lagi pergumulan, bukan lagi sakit penyakit, bukan lagi hutang pihutang, tetapi nama Yesus ditinggikan. Ketika namamu ditinggikan Tuhan, Engkau bertata di dalam setiap pribadi di tempat ini Bapa. Dan Engkau sendiri Tuhan yang akan menolong mereka, yang akan membawa mereka keluar dari setiap masalah, yang akan menolong mereka, memberikan mereka iman, memberikan mereka hikmat pengertian bahwa hidup mereka bukan milik mereka lagi, tetapi hidup mereka sekarang ini adalah milik Tuhan. Dan hamba-Mu percaya di tempat ini Tuhan, mereka Tuhan akan menjadi pribadi-pribadi yang menuntaskan amanat agung, yang menjadi berkat. Karena cerita mereka hanya tentang satu pribadi, yaitu Yesus. Biarlah nama Yesus yang terus menjadi cerita kami di tempat ini. Dimanapun, di tengah-tengah keluarga, di dalam hubungan suami istri, di dalam hubungan kami dengan anak-anak kami. Biarlah nama Yesus yang ditinggikan, nama Yesus yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Katakan, kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Haleluya. Kita satu di dalam doa. Renungkan akan kebenaran firman Tuhan saudara, agar supaya saudara dan saya mau menceritakan tentang Yesus. Glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang begitu luar biasa, memberkati semua jemaat yang sudah hadir. Kembalikan berkat buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Di dalam setiap tugas pekerjaan pelayanan, Engkau memberkati kekuatan dan kesehatan,
hamba tambahkan oleh iman hambamu Tuhan, supaya dia boleh menceritakan Yesus, karena Yesus luar biasa. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama diberkati, sama-sama katakan amin. Dipersilakan duduk kembali. Yang sudah diberkati firman Tuhan, lambaikan tangan saudaraku. Just smile dulu semua, amin, haleluya. Senyum dulu, senyum. Karena kalau saudara senyum berarti saudara diberkati, amin. Begitu, haleluya. Jadi untuk melalui firman Tuhan pada siang hari ini, kita akan memberikan persembahan. Karena terampil kehidupan seperti mentari selalu bersinar di dalam terampil kehidupan, amin. Haleluya. Seperti mentari yang bersinar sama dengan siang hari ini, terang. Sama dengan terampil kehidupan, terang, bercahaya di dalam kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Seperti mentari yang bersinar kepada hamba-hamba Tuhan untuk menjalankan undi persembahan. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Tak pernah henti-hentinya Engkau bersinar Tuhan. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra
Terima kasih untuk pemberian saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Dan doa syafaat yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Dan selanjutnya, haleluya. Sebelum akhir ibadah ada duet. Duet kakak beradik. Mari boleh ke Ita. Hah? Oh, Iwagyu sister. Puji Tuhan, shalom. Sebenarnya sudah mau akhiri, tapi puji Tuhan karena sebenarnya mau cepat akhiri karena mau acara lanjut lagi di Kumorsot, tapi ternyata masih ada lagi untuk ujian. Saya bersyukur saudara, sebelum akan kita muji Tuhan, saya bersyukur dan bersuka cita buat Tuhan karena kesempatan ini saudara Tuhan boleh berikan bagi kami. Ini adik saya paling bungsu, tetapi dia paling tinggi. Karena dulu ya saya, orang bilang karena gendong-gendong dia, makanya dia bilang karena terlalu berat dulu katanya. Jadi sampai dia yang besar, kita yang kecil. Tapi puji Tuhan saudara, dia saat ini bersama bergabung dengan kita jemaat Tuhan di tempat ini. Sudah terlalu lama dia di dunia sekuler. Saatnya dia mau untuk memberi diri melayani Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya ini adalah doa. Firman Tuhan katakan satu orang bertobat seisi rumah pasti diselamatkan Tuhan. Sebabnya hari ini saudara kita akan menyanyikan pujian yang taruh kira orang dua pesuara. Amin. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, inilah hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu.
Haleluya, haleluya. Ini penyanyi dadakan. Tidak dipersiapkan tetapi tetap siap. Demikian juga hamba Tuhan saat ini. Tidak diundang, tapi dibawa Tuhan. Dan sebab itu bersyukur sekali untuk Jemaat Gereja Betel Indonesia Waru Kapas. Selalu yang membagikan berkat, memuji Tuhan, semua dipersiapkan Tuhan. Sesuai dengan rencana Tuhan. Mengerti saudara jemaat bahwa selama ini, bahwa semua jadwal-jadwal untuk mengambil bagian dalam pelayanan di mimbar Gereja Betel, semua diatur Tuhan. Semua diatur Tuhan, selama ini. Dan saya bersyukurlah jemaat, bersyukurlah kita semua, bahwa nyata bahwa Allah itu hadir, Dia turut bekerja mendatangkan kebaikan, bahkan rencana-rencana Tuhan yang jadi. Supaya saat ini mendapat berkat yang baru, supaya berubah. Jangan lihat cerita-cerita tu lain. Tapi ceritakan apa kata? Ceritakan jo Yesus. Nyana usah tu lain. No? Cerita jo tu Yesus. Bawa kabar baik kepada sesama. Dia jemaat lama, dia jemaat baru, dia keluarga, suami, istri dan seterusnya. Bawa jo kabar baik. Jangan bawa-bawa kabar buruk. Kalau kita bawa pergumulan, maka terampai muka jadi. Kalau orang bawa kabar sukacita, kabar baik, maka kelihatan muka kita, wajah kita baik-baik. Nyana dapat lihat sakit. Puji Tuhan, makasih banyak hambanya Pak Pendeta. Kalau di sini pendeta, masih kaku bilang pastor. Yang jauh-jauh datang dari rantau. Berapa lama di 18 tahun di Batam. Kita baru dengar Batam. Maka kalau Pastor Stanley mau panggil kita di Batam, buat bas mau ke sana pasti. Jadi menjadi doa. Jadi ini sebelum kita masuk dalam doa syafaat dan menutup berkat, supaya tidak terlambat, saya sampaikan semua ini apalagi kepada penyanyi yang sangat dahsyat, yang boleh menggemparkan altar ini. Maka terima kasih, biar kembangkan semua karunia, karena kita semua punya potensi, semua kita punya karunia. Oleh sebab itu saudara Tuhan yang ketinggalan, karena saat ini ada banyak yang melihat Betel ini betul rumah Tuhan. Dan saudara tahu, sementara banyak yang akan datang. Karena di sini ada hadirat Tuhan, ada kemuliaan Tuhan, ada kuasa Roh Kudus yang mengurapi. Jadi saudara jangan ketinggalan. Mari ceritakan Yesus, pujilah Yesus, bahkan saksikan Yesus dalam khotbah seperti saat ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu, mari kita semua berdoa. Berdoa dengan penuh sukacita. Jangan selalu berdoa tertindih dengan beban berat. Karena sudah tepat janji bahwa kita mendengarkan firman Tuhan yang datang tidak lepas daripada semua. Sebelum di dalam Yesus punya pergumulan, punya persoalan, punya masalah, tertindih dengan tetapi Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kalau kita datang kepada Dia, Dia ada dalam kehidupan kita, kita diberikan kelegaan. Kita menikmati sukacita, kita menerima kata Yesus. Shalom. Di sini begitu, bukan shalom Nabi enggak. Tapi di sini shalom, damai sejahtera. Karena itu pesan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara Tuhan, mari satukan iman, kita berdoa. Dan puji Tuhan, kita tetap doa karena saya melihat juga ada wajah baru. Wajah baru. Jadi kita tetap doakan supaya betul-betul bahwa jemaat Gereja Betel sungguh ada dampak, ada sinar, bersinar. Mentari bersinar. Kalau mentari bersinar, enggak ada kegelapan. Apalagi jemaatnya enggak ada kegelapan. Tetapi bersinar terus. Kok mau menyanyi itu di sana bilang bersinar, Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, mari satukan iman kita. Kita telah dibangun oleh firman yang dahsyat. Ceritakan Yesus. Kristus adalah jawaban. Ketika kita berdoa, Kristus adalah jawaban bagi kita.
Yang penting berdoa dengan iman. Berdoa dengan iman tanda orang beriman. Sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh dengar firman Tuhan, sungguh-sungguh kita beribadah supaya janji Tuhan kita terima. Datang biasa, pulang luar biasa. Saudara, saya jemput sungit berdiri. Kalau mau duduk mau berdoa kontak panjang. Ada persoalan baru. Kalau kasih berdiri kok kau berdoa, maka kita berdiri di hadapan takhta anak domba Allah sambil kita berseru. Berserulah kepada Tuhan, Dia akan menjawab saudara. Karena saat firman Tuhan disampaikan, saudara duduk mendengarkan baik. Nah, ketika saudara saat ini berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengarkan saudara dan saya. Bahkan Kristuslah jawaban, karena Allah itu mengerti, Dia peduli, Dia tahu siapakah kita. Yang penting tetap ada Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Semua karena Yesus. Silakan saudara berdoa. Glory, haleluya. Terima kasih Yesus. Ibadah hari ini semua karena Yesus. Yesus hadir di tempat ini. Yesus ada dalam hati kami. Dan kami mau ceritakan Yesus. Dan kami mau berdoa kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Karena Engkau sendiri Yesus yang berkata, berserulah kepadaku. Inilah doa kami Tuhan. Hamba berdoa khusus untuk keluarga hamba-Mu Tuhan. Diurapi terus Tuhan. Roh Kudus bekerja untuk hamba-Mu. Mereka sekeluarga, istri dan anak-anak. Bahkan biarlah Tuhan hamba-Mu ini diberkati menjadi berkat. Bagi keluarga, bagi jemaat, bagi masyarakat. Dimanapun hamba-Mu berada melayani Tuhan, khususnya di Pulau Batam. Terima kasih Yesus, Roh Allah bawa dia terus untuk naik dan tidak turun. Dia tetap maju dan tidak mundur. Dia terus menjadi kepala karena Yesus adalah kepala di dalam kehidupan kami. Yesuslah kepala gereja, Yesuslah kepala rumah tangga. Yesuslah andalan kami, Yesuslah kekuatan kami. Karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Yesus, Immanuel menyertai kami sekarang sampai selamanya. Hamba doa Tuhan. Supaya semua kami yang mendengarkan firman, iman kami timbul, bertumbuh dan bertambah. Agar supaya ketika kami punya iman yang dahsyat luar biasa, tanda orang beriman bersungguh-sungguh dan iman itu harus berani. Berani mengalahkan dunia, mengalahkan tipu daya iblis, kuasa kegelapan, roh jahat, kuasa-kuasa setan, virus-virus di udara, roh-roh jahat di udara, dukun-dukun kami kalahkan. Dengan kuasa firman dalam nama Yesus. Karena kami punya perisai iman, sanggup mampu mematahkan semua panah api dari si jahat untuk merusak dan mengganggu kehidupan iman kami. Kami percaya kami beroleh kemenangan lebih daripada pemenang. Karena Yesus telah mengalahkan dunia. Karena iman kami dalam Yesus telah mengalahkan dunia. Itulah sebabnya kami berani, kami kuat. Karena kami adalah pemenang, lebih daripada pemenang. Karena kami memiliki Yesus dan kami memiliki hidup. Terima kasih banyak Bapak di sorga. Terima kasih, hamba doa Tuhan. Jemaat-jemaat yang lemah yang tidak sempat hadir, mungkin mereka sakit, Tuhan tolong mereka. Bahkan juga Tuhan ada jemaat-jemaat yang baru, yang akan datang saat ini bahkan besok dan seterusnya. Hamba doa, Roh Kuduslah yang memanggil mereka. Roh Kudus yang menarik karena di tempat ini nama Tuhan ditinggikan, dipuji, dimuliakan. Firman berkata, ketika nama Yesus ditinggikan, maka Yesus dengan Roh Allah menarik semua mereka yang ditentukan oleh Tuhan untuk ada di tempat ini, memuji, memuliakan, beribadah, menyembah Tuhan. Untuk itu bersyukurlah kami Tuhan. Kami berkata terima kasih. Siapapun dia yang Engkau panggil, Engkau tarik, datang di tempat ini, di rumah Tuhan, maka kami percaya mereka semua dan kami semua diberkati Tuhan. Karena kami memiliki damai sejahtera, sukacita, bahagia di dalam Yesus. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Terima kasih, kami doa juga Tuhan. Untuk setiap pelayanan-pelayanan kami di setiap kota dan desa. Di sekitar kehidupan kami desa Warukapas, Kecamatan Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Indonesia milik Tuhan. Itulah sebabnya untuk menuntaskan amanat agung. Saudara siap mendengar panggilan Tuhan dan dengar baik. Tuhan mengutus menyuruh saudara dan saya untuk pergi. Ketika engkau menerima kuasa pengurapan Roh Kudus, dia berkata, kamu harus menjadi saksiku di Yerusalem,
di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara dan saya. Untuk itu mau berdoa Tuhan, agar supaya kami peka mendengarkan suara Tuhan, agar supaya kami siap untuk melakukan perintah Tuhan, pergi menjadi saksi, memberitakan firman Tuhan, kemana dimanapun kami pernah pergi, karena tidak sendiri tapi Engkau berjanji, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Untuk itu Tuhan kami alami rasakan selama hidup ini, selama pelayanan, bahwa penyertaan-Mu sangat nyata, sangat sempurna. Dan di dalam penyertaan-Mu, Engkau Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Pakailah semua kami untuk menjadi saksi, untuk menceritakan Yesus, Yesus, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, jamah setiap kami, dan biarlah pengurapan-Mu selalu baru. Karena Roh Kuduslah yang memimpin menuntun kami, Roh Kuduslah yang memberikan kami hikmat pengertian dan kekuatan kuasa untuk memberitakan firman, mendoakan siapapun, mujizat pasti terjadi. Karena mujizat itu nyata, mujizat itu ada di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Bapa yang baik. Inilah kami, apapun yang kami korbankan, persembahkan saat ini, kami percaya semua diberkati Tuhan. Kami mempersembahkan seantero hidup kami. Kami mengorbankan segala sesuatu seperti Yesus telah menjadi korban untuk menebus salah dan dosa kami. Dia telah disembelih, Dia telah dibakar di atas kayu salib, di atas bukit Golgota, sehingga Dia membayar hutang dosa kami, hutang dosa dunia, mati, tetapi Dia telah mengalahkan kubur, telah mengalahkan kematian, telah mengalahkan penyakit, telah mengalahkan dosa, telah mengalahkan iblis, telah mengalahkan maut. Itu pertanda Yesus bangkit, Yesus hidup, itulah kemenangan kami. Untuk itu Tuhan kami percaya, kami punya kekuatan iman untuk mengalahkan segala-galanya di dalam dunia ini. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Persembahan secara materi, uang ataupun apapun yang kami persembahkan saat ini semua diberkati Tuhan. Yang memberkati persembahan perpuluhan, apalagi Tuhan menjanjikan Engkau diberkati sangat luar biasa. Engkau naik dan tidak turun, maju dan tidak melumbung-lumbung, dipenuhi oleh berkat yang daripada Tuhan. Karena ketika Engkau mempersembahkan segala sesuatu yang terbaik dengan sukarela, dengan senang hati, janji Tuhan, Engkau menerima upah-Mu besar di sorga. Tuhan menjanjikan membalaskan berkat 100 kali lipat. Terima kasih banyak Bapak yang baik, terima kasih. Inilah ucapan syukur, ini doa kami. Ama berdoa semua yang melayani Engkau di altar ini Tuhan. Ama berdoa dan kami berdoa untuk WL, singers, pemain musik, bahkan Tuhan multimedia. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semua kami yang telah mengerjakan pekerjaan ini, kami percaya janji Tuhan, jerih payah-Mu tidak sia-sia. Engkau diberkati, hari berkati sampai selamanya. Terima kasih banyak Bapak yang baik, negara bangsa, pemerintah, hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja, ikat kami semua dengan tali kasih Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Inilah doa ucapan syukur kami. Kami percaya doa kami didengar Tuhan. Kami percaya Kristuslah jawaban bagi kami. Untuk itu Bapak yang baik, inilah kami buka hati. Mata iman kami terbuka, tertuju kepada Yesus. Tertuju kepada Yesus. Tertuju kepada Yesus. Dan saat kami menadakan tangan, kami lihat dengan mata iman, rasakan tangan Tuhan turun. Rasakan tangan Tuhan dengan iman. Terima berkat Bapa, Putera dan Roh Kudus. Terima berkat sukacita, damai sejahtera. Tuhan menjanjikan engkau diberkati hari ini. Tuhan menjanjikan ketika engkau mendengar baik firman Tuhan melakukannya, Dia berkata engkaulah yang berbahagia. Engkaulah yang berbahagia. Engkau bersukacita karena diberkati hari ini, diberkati sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, semua yang diberkati dengan iman sama-sama bilang amin. Si Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu, rasakan kebaikan Tuhan, agar supaya betul-betul setiap kita datang beribadah kepada Tuhan, berjumpa dengan Tuhan,